Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Allah, ridhone Allah, muga-muga acara ini penuh barokah, manfaat Amin. fidini wa dunya wal akhirah. Amin. Di dalam orang belajar ketauhidan, iku bermacam-macam ketauhidan. Ilmu ketauhidan iku belajarnya juga di mana-mana. Dan ilmu ketauhidan itu harus tersambung dengan Allah, tersambung ke langit menuju Allah melalui Kanjeng Nabi. Dan banyak orang belajar banyak. Dan ilmu ketauhidan itu semuanya harus dari syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Ada orang belajar ketauhidan asal-asalan, tapi dari situ ngati-ngati. Dan banyak ulama-ulama di dunia ini banyak, tapi semua itu ada tandanya. Semua itu ada tandanya di dalam tubuh manusia. Itu ada tandanya semuanya, bertingkat-tingkat. Dan itu atas izin dan ridhonya Allah. Orang belajar itu banyak boleh, karena kita semua harus belajar sampai mati, tetap belajar. Dan semuanya itu banyak yang ngaku-ngaku ke langit banyak. Dan jalur langit itu macam-macam. Ada ma'rifatullah, juga ada ma'rifat iblis. Dan semua ada tandanya dalam tubuh manusia. Dan itu nyata. Makanya orang kalau sudah mengaku-ngaku dirinya itu belajar ketauhidan, semuanya itu ada tandanya, baik yang tersesat maupun yang tidak tersesat. Itu ada tandanya dalam manusia. Makanya tingkatannya berbeda-beda dan itu nyata. Makanya ketauhidan kalau sudah diizini sama Allah, diridhoni sama Allah, insya Allah sudah tersambung ke Nur Muhammad. Sudah tahu jalur langit yang asli, bukan yang palsu. Dan semua harus pakai sanad guru yang tandanya itu asli, yang tandanya asli. Karena iblis pun bisa ngasih tanda pada manusia, makrifat juga, tapi jalurnya makrifat iblis itu nyata. Jadi banyak orang cerita-cerita itu banyak, tapi mencari guru yang benar-benar tandanya asli itu susah sekali. Kalau enggak dapat hidayah dari Allah, menemukan aja susah, mencari susah. Seandainya ketemu
itu pun ujiannya juga berat sekali. Dan 10 tahun sudah dipendam, nggak pernah diucapkan, tapi untuk jamaah tok, untuk jamaah saja. Dan sekarang mungkin sudah waktunya ngobrol bareng-bareng di lab, ngobrol bareng-bareng. Dan semuanya nggak bisa ngaku-ngaku, karena semua ada tandanya. Jadi untuk di jalur-jalur hakikat ada tandanya, jalur makrifat juga ada tandanya. Tapi boleh orang ngaku-ngaku, boleh, semua boleh, siapapun boleh. Itulah ilmu ketauhidan, yang asli dan yang palsu. Karena yang asli juga ada tandanya, yang palsu juga ada tandanya. Dan itu pun yang sudah ada petunjuk dalam dirinya, tahu dalam dirinya, karena sudah mengalami perjalanan itu. Dan kalau sudah mengalami, dengan izin Allah, ridhonya Allah, itu untuk bahasa-bahasa banyak gunanya di dunia ini, termasuk komunikasi sama angin, sama ombak, sama hujan, sama penyakit-penyakit baik manusia maupun hewan. Makanya di dalam Islam juga ada ru'yah secara syariat, ru'yah secara hakikat. Dari situ obat dari segala macam obat itu jalurnya di langit. Izin Allah, ridhonya Allah. Dari situ alhamdulillah jamaah kami sudah 10 tahun belajar terus. Dan 10 tahun kurang lebih ini tak simpen, bukan dikonsumsi untuk umum, khusus untuk jamaah tok. Untuk saat ini mungkin sudah mulai waktunya kita live, kita ngikuti jejak-jejak syiar melalui HP, YouTube, Facebook. Makanya itu ada bahasa-bahasa yang dari langit dengan izin Allah, ridhonya Allah, itu ada bahasa-bahasa khusus. Jadi nggak bisa orang ngaku jalur langit, tapi setelah itu bawa apa dari langit? Karena yang ngaku-ngaku pasti sama, di langit, di bumi, dan di dalam kuburan. Itu tandanya jalur langit yang asli semuanya sama. Dan itu bertingkat-tingkat. Untuk yang asli, yang palsu juga palsu, baik di langit, baik di atas bumi, baik di dalam kubur. Itu yang palsu juga palsu, yang asli juga asli, baik di langit, di bumi, dan di dalam kubur. Makanya itu bahasa rahasia. Bahasa itu bahasa rahasia. Dan dengan izin Allah, ridhonya Allah, bisa dipakai, dan itu nyata.
Makanya orang nggak bisa ngaku-ngaku, nggak bisa sembarangan ngaku, karena tanda itu bagi orang-orang yang sudah ke sana dengan izin Allah, ridhonya Allah, itu bisa dibaca tanda-tandanya. Kan di situ ada petunjuk di dalam tubuh manusia untuk membaca, dan itu untuk keseluruhan manusia di dunia terbaca dengan orang-orang yang sudah katanya jalur langit tapi yang asli, dan itu nyata. Dan 10 tahun aku simpen, sekarang mungkin sudah waktunya aku ngomong. Dan itu seperti itu. Untuk bahasa-bahasa khusus yang dari sana itu ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi bahasa-bahasa yang dari sana itu ada. Makanya nggak gampang tertipu, baik di dunia maupun di alam kubur. Dan itu semua ada tandanya. Semua ada tandanya. Makanya belajar ketauhidan banyak yang nolak. Ketauhidan itu banyak yang nolak karena ujiannya berat. Ujiannya berat. Karena di dunia itu banyak yang nolak. Walaupun sebenarnya itu sudah dijelasin sama Gus Dur, sudah nyata dijelasin sama Gus Dur. Itulah Islam. Itulah Islam. Makanya sekarang rame di YouTube, ngomong sembarang-barang rame, di Facebook, di YouTube, di mana itu. Tapi yang asli ya asli, semua ada tandanya. Di dalam dirinya ada tandanya, yang dari langit asli itu ada. Makanya di dunia ini bisa terbaca orang-orang itu. Bisa terbaca dengan izin Allah, ridhonya Allah. Semua orang bisa dibaca petunjuk dalam dirinya. Makanya nggak bisa orang itu ngaku-ngaku ulama, ngaku-ngaku siapa itu, karena terbaca. Tapi walaupun terbaca nggak boleh, karena jalur langit yang dari Kanjeng Nabi itu untuk kedamaian bagi semua makhluk, bukan cuma orang Islam. Kepada agama yang lain kudu saling menghormati, saling menghargai, termasuk kepada makhluk-makhluk hidup yang lain. Itu harus, dan itu nyata. Makanya sudah tersimpan 10 tahunan, sekarang sudah waktunya, mungkin sudah waktunya. Karena banyak yang ngomong sembarang, banyak ngikuti ngomong boleh. Dan alhamdulillah yang syiar ngajarin tentang hakikat makrifat di YouTube, di Facebook tambah bagus, tambah banyak. Alhamdulillah. Pada syiar alhamdulillah. Pada syiar itu alhamdulillah. Tapi ulama-ulama yang asli itu ada tanda. Tanda yang asli itu ada tanda. Antara hakikat dan makrifat, dan itu pun bertingkat-tingkat, baik di dalam kuburan, baik di atas bumi, semua ada tanda-tandanya.
Makanya sudah alhamdulillah, alhamdulillah. Dan itu pun membacanya harus pakai rasa, harus pakai hati, pakai rasa. Itu petunjuk awal dari situ. Setelah itu berkembang. Jadi dari situ itu sudah Allah sendiri yang milih. Karena jalur itu ujiannya berat dan itu nyata sekali. Boleh semua ngaku-ngaku boleh, tapi yang asli ya tetap asli. Semua ada tandanya. Makanya alhamdulillah di Indonesia ini banyak ulama-ulama, banyak, termasuk yang sudah meninggal itu banyak, dan itu ada tandanya semua. Yang katanya wali Songo, yang katanya wali di Bali, itu ada tanda, semuanya ada tanda. Karena yang sudah dikasih tanda membacanya juga pakai tanda, dan itu petunjuknya Allah, dan itu bisa dengan izin Allah, ridhonya Allah, seperti itu. Dan itu ketahuitan itu untuk pengobatan juga kena, dan 10 tahun sudah aku praktek untuk mengobati orang, baik orang gila, baik orang sakit-sakit apapun, dengan izin Allah, ridhonya Allah. Jadi untuk jalur itu untuk kemaslahatan, kedamaian. Jadi saling menghormati. Di dunia ini saling menghormati. Jangankan kepada manusia, kepada makhluk yang lain pun harus sama. Termasuk untuk bahasa setan, bahasa iblis, itu pun pakai tanda itu. Jadi berbahasa pakai tanda itu. Mau komunikasi sama hujan, sama angin, sama petir, itu pun seperti itu. Makanya Gus Dur pernah bilang, yang paling enak jagongan sama orang yang sudah meninggal, dan itu nyata. Karena ada bahasa tersendiri. Ada bahasa tersendiri, dan itu bahasa khusus yang sudah diizini sama Allah. Dan di Indonesia itu banyak sekali orang-orang yang jalur dari keturunan Kanjeng Nabi, sanatnya, keturunannya itu banyak. Makanya mengapa orang bingung-bingung? Mengapa orang bingung-bingung menghormati berlebihan bangsa lain, sedangkan bangsanya sendiri, leluhurnya sendiri, mengapa seakan-akan gak begitu dihormati? Padahal bangsa Indonesia ini alhamdulillah luar biasa orang-orangnya, dan itu nyata, dan pakai tanda. Walaupun di dalam kubur pun ada tandanya semuanya. Dan itu leluhur kita pun juga banyak sekali kalau mau nyari. Itu yang bertanda itu bacanya dari jalur langit. Itu jelas sekali kalau Allah ngizini, ngeridani. Dan itu nggak bisa pakai sombong-sombongan, pakai gagah-gagahan, pakai sakti-saktian, pakai mandi-mandian. Semuanya
karena izinnya Allah. Kalau sudah Allah berkehendak, Allah ngizini, nggak ada yang sulit di dunia ini. Beruntunglah bagi orang-orang yang sudah meninggal, yang sudah bawa tanda dari jalur langit. Beruntung, damai, senang, dan itu nyata. Tapi mengapa kok masih bingung membangga-banggakan bangsa lain, membangga-banggakan leluhur lain, sedangkan bangsanya sendiri leluhurnya luar biasa? Itu nyata sekali. Karena semua itu sama. Yang sudah asli dari jalur langit, di atas bumi, di dalam kubur, semuanya itu sama. Bedanya itu derajat bertingkat-tingkat. Itu nyata sekali. Dan beruntunglah bagi Anda semua yang menjumpai orang-orang seperti itu. Beruntung. Tapi ujiannya juga berat sekali ujiannya. Bagi orang yang sudah dikasih hidayah sama Allah, itu bersyukur sekali. Kalau sudah hidayah sudah masuk di sanubarinya orang, dan jalur itu untuk ngobati baik orang gila, orang sakit, apapun itu untuk obat itu benar-benar dari langit. Obat yang khusus itu dari langit. Walaupun syariat dengan izin Allah, dengan ayat-ayat Al-Quran, itu pun banyak yang bisa. Contohnya banyak yang make. Tapi kesehatan lahir dan batin harus pakai jalur langit. Karena bukan sehat dohire aja, tapi untuk lahir batinnya itu baru jalur langit. Selain itu susah. Tapi untuk Islam, untuk yang lain itu keyakinan yang lain, agama yang lain itu lain lagi. Karena saya orang Islam, dengan cara Islam, dan pengobatan Islam itu pun untuk segala makhluk di dunia ini, dan itu tak pakai selama 10 tahun. Untuk agama apapun, aliran apapun, bahkan makhluk-makhluk, hewan pun, dengan izin Allah, ridhonya Allah, alhamdulillah diizini. Tapi Islam itu untuk kedamaian lahir dan batin, untuk kemaslahatan umat. Ajarannya seperti itu. Gak saling hujat, gak saling hina. Jadi bukan seperti itu. Kalau yang di jalur langit yang asli gak seperti itu. Yang asli. Dan itu pun banyak ditulis di kitab-kitab, bahkan juga banyak ahli-ahli kitab. Alhamdulillah banyak yang belajar. Tapi jangan lupa, dalamnya harus juga belajar, berproses antara syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu tadi. Sedangkan makrifat pun bertingkat-tingkat lagi. Makanya kalau ada tanda orang yang sudah ngaku-ngaku dari langit, itu membacanya itu walaupun di dalam kubur, dengan izin Allah, ridhonya Allah, ketembus bertingkat-tingkat itu. Di dalam kubur bertingkat-tingkat. Jadi di dalam kubur bertingkat-tingkat. Dan ada tanda semua.
orang-orang itu berkelas. Makanya semua itu nyata. Makanya alhamdulillah jamaah kelompokku walaupun itu sedikit tapi istiqomah sampai 10 tahun, belajar terus sampai sekarang, dan insya Allah juga sampai mati belajar terus, karena kewajiban kita untuk belajar terus selama masih ada kesempatan, dikasih kesempatan oleh Allah untuk belajar terus. Dan itu yang sudah diizini. Jadi baca tanda juga pakai tanda petunjuk, baca petunjuk pakai petunjuk. Itu semuanya berlaku bagi orang-orang yang sudah punya tanda, punya petunjuk, dan itu bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk gawat-gawatan. Semua untuk makhluk kasih sayang. Semua agama, untuk semua agama kita harus menghormati, nggak boleh mengafir-ngafirkan. Semua itu yang dibawa Kanjeng Nabi itu untuk kedamaian, agama kedamaian, agama ketentraman, agama keindahan, dan itu nyata. Makanya alhamdulillah, saya belajar alhamdulillah dengan bimbingan guru, bimbingan mursyid mulai dulu sampai sekarang. Terima kasih pada guru-guruku semuanya, pada mursyid-mursyidku semuanya, alhamdulillah, termasuk pada jamaahku. Sekarang alhamdulillah kami nggak bisa balas apa-apa, kami nggak bisa balas apa-apa. Semoga Allah yang membalas semuanya. Dan aku pun nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa, dan nggak punya apa-apa. Tapi semua itu Allah sendiri yang menjalankan hidupku. Sedangkan aku sendiri bodoh. Makanya sampai sekarang tetap belajar. Semoga sampai akhir hayatku dikasih kesempatan sama Allah belajar terus. Walaupun sampai sekarang nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa, tapi itu pun kalau Allah ngizini ngeridani, insya Allah. Dan alhamdulillah, dan selama ini kami pakai garam selama 10 tahun untuk nangani baik orang gila, baik orang sakit-sakit medis non medis. Selama ini pakai garam, selama ini 10 tahun ini pakai garam. Baru saat ini garam dimunculkan di dunia maya, Jadi ini untuk syarat. Jadi garam ini untuk syarat, karena harus pakai syariat. Jadi orang sembuh itu juga pakai syariat, pakai syarat, semuanya pakai syarat. Dan di sini di garam ini sudah diasmai.
antara syariat, tarekat, hakikat, insya Allah hakikat dan makrifat sudah masuk di garam ini. Makanya selama 10 tahun untuk mengobati orang-orang sakit ingatan, depresi berat, itu alhamdulillah sudah banyak sekali orang-orang sakit. Walaupun ada yang dimasukkan di HP, juga banyak yang enggak, itu banyak sekali. Alhamdulillah sampai sekarang tetap berjalan. Alhamdulillah. Sekian ucapan saya, enggak ada niat nyinggung siapapun, tapi alhamdulillah di Indonesia sudah banyak pengobatan, sudah banyak, alhamdulillah. Mungkin saya melengkapi pengobatan yang sudah ada, artinya melengkapi, nambahi. Jadi semakin banyak yang mengobati orang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dulu ucapan saya. Kalau memang ada kesalahan-kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan ini, pengobatan ini berlaku bagi semua agama, semua makhluk. Berlaku untuk semua agama, dan 10 tahun sudah tak jalani. Tapi jarang dibuka di YouTube dan di Facebook. Dari situ. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.